Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Lukmana Gafar dalam program podcast Herald Indonesia TV. Nah, kali ini pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tantangan penyelenggara umroh di era new normal. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Bapak Haji Irsan Ali selaku Ketua DPD Afiliasi Penyelenggara Umroh dan Haji Sulawesi, dan juga Bapak Haji Nur Hayat selaku Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitasnya, Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin Bapak Irsan dulu. Ya, sehari-hari memang dari sejak tanggal khusus di umroh ya. Iya. Sejak tanggal 23 Desember itu pertama umroh dibuka pasca pandemi ya, untuk 2021, dan tim advance teman-teman dari 8 asosiasi berangkat untuk memantau dan melihat proses umroh yang kita katakan umroh new normal gitu. Dan alhamdulillah mereka kembali pada saat Januari, dan setelah itu pintu umroh sudah mulai dibuka untuk warga negara Indonesia dengan berbagai persyaratan dan proses kesehatan, protokol kesehatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya cukup lumayan besar untuk pemberangkatan umroh sampai mungkin ke Ramadan mungkin insyaallah. Baik. Kalau Bapak Nur Hayat sendiri bagaimana, Pak? Iya, kegiatan aktivitasnya. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Ketua Ampuh tadi, bahwa alhamdulillah aktivitas pemberangkatan umroh sudah mulai berjalan sejak pemerintah mengizinkan kita untuk memberangkatkan per 8 Januari kemarin. Itu hingga minggu kemarin datanya sudah hampir 200.000 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci untuk berumroh. Dan Sulawesi Selatan sendiri kalau kita melihat mengukur dari kebiasaan waktu zaman masih normal itu 4.000 hingga 6.000 jemaah setiap bulannya. Ini kan terhitung 2 tahun lebih ini tidak berangkat. Indonesia itu setiap tahunnya lebih dari 1 juta jamaah. Jadi kalau kita mengkalkulasi bahwa selama 2 tahun pandemi ini lebih dari 2 juta jamaah umroh belum berangkat. Ini kan maksud dalam daftar tunggu. Ini yang kita aktivitas travel alhamdulillah. Apalagi sejak rapat terbatas pemerintah Senin kemarin dan hari ini ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 7 tahun 2022 tentang aturan maksudnya Perjalanan luar negeri. PPLN dari luar negeri, di mana ketentuannya itu kalau dia cuma baru dosis pertama dia karantina 7 hari kalau dia masuk ke Indonesia. Kalau dia karantina kalau dia dosis 2 tinggal 5 hari. Nah, kalau dia sudah booster, dia tinggal 3 hari. Saya kira ini satu hal yang mengembirakan bahwa jika jamaah pulang umroh, tinggal 3 hari. Mudah-mudahan kalau kita melihat ada beberapa komentar-komentar statement dari pemerintah kita bahwa kemungkinan kalau kondisinya membaik, Pak Ketua ya, kalau kondisi membaik 1 April kemungkinan karantina sudah ditiadakan. Kita berharap seperti itu. Ya, harapan kita sebagai penyelenggara. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Pak? Iya. Nah, tadi ada menyinggung soal daftar tunggu nih. Berapa lama sih waktu daftar tunggu yang tertambah semenjak 2 tahun tidak memberangkatkan? Kalau daftar tunggu sebenarnya sangat banyak, seperti Pak Ketua Astindo tadi sampaikan bahwa sejak 2 tahun kan, 2020 mulai Maret ya. Mulai Maret itu stop pemberangkatan. Kemudian November 2020 ada terbuka sebentar ya, tapi itu tidak banyak yang berangkat. Sampai Februari ya, tidak banyak. Kemudian 2021 close lagi sampai Desember tanggal 23. Nah, kalau antrian cukup besar ya. Potensi jemaah khususnya Sulawesi Selatan itu sangat besar. Tinggal bagaimana sekarang sebenarnya pokok pikiran kita di penyelenggara haji adalah bagaimana menjalankan umroh yang aman. Ini yang menjadi masalah besar di kita, karena di atas rule itu sudah ada, tapi di lapangan itu banyak hal yang
menjadi persoalan-persoalan PR baru untuk ke Satgasnya, ke PPU-nya, ke jamaah juga sendiri. Jamaah harus siap dengan berbagai kemungkinan perubahan regulasi setiap saat, itu saja. Yang kedua, penanganan Satgas terhadap karantina, itu juga perlu kita evaluasi. Kemudian kesiapan PPU, penyelenggara umroh, dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Dan itu perubahan itu selalu berimbas kepada cost. Jadi biasanya akan muncul additional cost. Jadi harga juga tidak boleh sekarang menjadi patokan bahwa harus pas, harus punya margin yang cukup besar untuk mengcover cost-cost yang tidak terduga. Kalau memang kita mau betul-betul menghandle jamaah dari A sampai Z. Ini yang masih banyak di lapangan. Kemudian model protokol kesehatan. Kalau saya lihat sih di Saudi tidak terlalu problem untuk umrohnya. Ya, kita protokol 5 hari 4 malam karantina. Setelah itu negatif PCR, oke, aman untuk melakukan ibadah, ritual ibadah berdasarkan jadwal dengan berbagai persyaratan ya. Ada gelang, ada izin tertulis, ada tawakalna. Yang masalah adalah pada saat sebelum berangkat dari Indonesia dan setelah tiba di Indonesia. Ini yang menjadi pekerjaan baru terhadap PPU, terhadap kita ini, bagaimana menangani prokes yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Nah, tadi sudah menyinggung soal protokol kesehatan yang harus dilakukan para jemaah. Nah, misalnya nih Pak, kalau pada tahun ini misalnya pemberangkatan haji itu ditunda lagi karena adanya misalnya lonjakan di Arab Saudi atau pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa stop jemaah untuk masuk menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Bapak akan lakukan terkait hal tersebut? Kalau misalnya ada penundaan kembali. Iya. Ya, kita untuk travel penyelenggara, kebetulan saya dan Pak Irsan ini juga sudah PPU, jadi kita punya izin umroh, saya juga punya izin haji, sehingga dua segmen ini menjadi sumber pendapatan daripada perusahaan kita. Sudah 2 tahun haji kita tidak berangkat, pemerintah tidak memberangkatkan haji, dan memang kebijakan Saudi melakukan pembatasan. Tahun ini dari awal Saudi sudah memberikan isyarat bahwa haji akan dibuka. Tinggal berapa porsi jumlah yang bisa berangkat itu yang belum keluar. Indonesia sebetulnya terbesar porsi dari seluruh negara-negara OKI. Indonesia itu mendapatkan 10% dari jatah itu. Itu 10% dari 2,5 juta orang akan berangkatkan itu 221.000 jamaah haji dari Indonesia. Itu setiap tahunnya. Nah, tentu ini menjadi kendala kalau haji itu tidak ada lagi, karena situasi sekarang kalau jamaah reguler saja daftar tunggunya 38 tahun, 48 tahun, Indonesia, Makassar sampai Sulawesi Selatan sampai 42 tahun, bisa sampai 50 tahun. Kalau itu tidak tetap terjadi lagi. Sama dengan umroh. Kalau hal ini tidak dimaksimalkan, karena kan tinggal 2 bulan, paling tinggal 2 bulan kita mau berangkat. Ini kalau pemerintah tidak membuka keberangkatan dari beberapa daerah yang sama pada saat normal, itu juga saya pikir akan kredit Jakarta akan kredit. Asrama haji di sana akan overload, sementara daerah-daerah katakanlah Makassar, katakanlah Surabaya juga memiliki fasilitas yang pendukung yang sebetulnya harus sangat representatif untuk memberangkatkan umroh maupun haji nantinya. Saya kira itu. Baik. Tadi menyinggung soal adanya keterbatasan kuota jamaah. Nah, itu kalau misalnya ada keterbatasan kan Pak, maka dari itu harga yang dipatok untuk dapat mengikuti ibadah haji itu pasti akan berpengaruh juga karena ada keterbatasan. Nah, berapa sih kisaran harga ideal dari travel yang diberikan ke jemaah? Jadi kalau haji kan itu ada, sekarang yang resmi ada 3 ya. Haji reguler, kemudian haji plus yang dilakukan oleh PPIHK, ya. Kemudian haji furodah. Ini sebelumnya beberapa tahun yang lalu ilegal, non kota istilahnya. Tapi KMA terakhir itu sudah mensahkan haji furodah.
Nah, tiga jalur ini beda harga gitu loh. Beda harga. Yang full roda itu agak mahal gitu kan, 250-an ya ke atas ya. Kalau yang haji plus ya mungkin sekitar $10.000 ya, sekitar itulah. Dan haji reguler yang itu yang pemerintah punya ya, yang dari Kemenak. Kalau saya sih lebih tidak pointer ke harga. Karena ini sudah ada kesepakatan. Yang masalah adalah PR kita pertama adalah bagaimana menambah. Oke lah, kita sekarang berasumsi bahwa haji akan buka, insya Allah. Ya, melihat perkembangan dan penanganan pemerintah Arab Saudi terhadap umroh, maka kita punya prediksi insya Allah itu haji akan dibuka. Cuma sekarang perjuangannya adalah baik pemerintah maupun PPU asosiasi yang ada di Indonesia adalah berapa kuota yang akan didapatkan oleh Indonesia. Itu yang penting. Karena itulah yang akan mengurangi daftar tunggu gitu. Nah, sekarang awalnya cuma 10% dari jumlah penduduk muslim ya kan. Dan sekarang dari 10% ini bisa berkurang menjadi 50% lagi. Bisa saja tinggal 10% yang berangkat. Jadi memang sangat bukan persoalan harga, persoalan kuota yang sebenarnya menjadi polemik sekarang. Jadi harga saya rasa sudah ada standarnya masing-masing. Hotel harganya sekian, tiket pesawat bisa apa semua, item variabel-variabel itu saya rasa sudah standar lah. Kalaupun naik paling 10%, 15% kalau naik. Tapi yang itu adalah regulasi terhadap porsi kita terhadap pemerintah Indonesia untuk jamaah haji, untuk haji ya. Tadi kan kita sudah menyinggung mengenai jemaah yang tertunda selama 2 tahun atas keberangkatan hajinya. Nah, mungkin kita bisa beralih ke pihak travel nih. Bagaimana sih nasib para pihak travel selama 2 tahun terakhir ini, Pak? Iya, saya kira pandemi memberi dampak yang sangat besar bagi usaha perjalanan wisata. Karena kan namanya prokes itu kan membatasi pergerakan sebetulnya. Sementara pekerjaan kita bergerak dan berkumpul. Iya, bergerak itu yang kontradiktif. Apalagi sampai hari ini kan Makassar PPKM level 3, di beberapa daerah diberlakukan PPKM sehingga domestik kita pun banyak yang banyak yang reschedule. Banyak reschedule hingga ini tentu tantangan berat bagi kita selaku travel yang bagaimana di masa pandemi ini bisa tetap berbisnis tanpa harus melanggar prokes. Sempat disinggung oleh Ketua Ampu tadi bahwa bagaimana ya ada tanda petik ya menyiasati prokes di lapangan. Yeah. Saya kira rules-nya ada, tetapi prakteknya yang kadang begitu Pak Ketua ya. Yeah. Jadi apa ya? Saya ambil contoh ya. Ini kita ambil kasus gitu loh. Jadi jamaah yang pulang umroh ya dari Januari Februari ya itu tingkat persentase positifnya pada hari terakhir ya kan PCR ke-6. Oh iya. PCR kedua di Indonesia. Jadi pada saat kita perlu mungkin dijabarkan bahwa setiap jamaah yang berangkat itu minimal mendapat 6 kali PCR. Oh. Ya. Sebelum berangkat ke Arab Saudi dia harus PCR 1 kali. Tiba di Arab Saudi PCR hari pertama, hari keempat PCR, dan pada saat dia pulang dari Arab Saudi PCR, pada saat tiba di Indonesia PCR di bandara, dan pada saat dia mau keluar dari karantina Indonesia yang 5 hari 4 malam itu PCR ke-6. Saya pelajari bahwa ini walaupun data yang maksudnya saya ambil dari jamaah pribadi saya, rata-rata itu kenaikannya cukup signifikan. Dari Januari Februari itu cukup signifikan yang positif. Baik. Ya. Yang pemberangkatan pertama Januari mungkin paling 10% atau 5% gitu. Ya. Yang Februari bisa sampai 40 sampai 50% yang positif. Berarti something wrong. Something wrong karena dia nanti PCR ke-6. Padahal dia berada dalam posisi karantina. Ada something wrong di sini menurut saya. Kemudian kalau dikatakan ini adalah pandemi, COVID ini berarti kan penyakit menular yang sangat kuat gitu loh. Kenyataan di lapangan bahwa suami istri satu positif, satu negatif, dan selama 6 hari dia sama gitu loh. Imunnya mungkin berbeda, iya kan? Pak. Nggak tahu lah imunitasnya cukup tinggi atau apa ya. Kita berprasangka baik aja ya. Cuman pada saat penanganan ini yang mungkin perlu diperbaiki. Misalnya
pada saat tiba di hotel karantina kita harus cari hotel yang memang merawat orang atau melakukan karantina orang dalam kondisi yang baik. Beberapa hotel karantina di Jakarta kan tidak ada jendela, cuma AC selama 5 hari, itu pasti parah gitu loh. Akan membuat orang positif menurut saya ya. Makanya tadi Pak Hayat, Pak Ketua Stindo katakan bahwa memang sudah saatnya umroh ini maupun haji nanti tidak boleh lagi terkontrol pada one gate Jakarta. Itu harus disebar ke daerah. Karena kemampuan ya fasilitas kita memang di daerah sudah memadai gitu loh. Setiap embarkasi keberangkatan yang punya asrama haji itu cukup memadai untuk memberangkatkan direct flight gitu loh. Dan itu meminimalisir yang namanya crowded di lapangan. Mungkin itu sih kalau persoalan jasa travel ya selama pandemi ini yang nomor satu kena imbas paling besar 100%, malah 100 lebih persen ya adalah travel. Kalau yang lain jasa itu mungkin mengalami penurunan, tapi kalau kita memang zero. Karena pesawat tutup, hotel tutup, ya nggak ada income gitu kan? Ya, baik. Jadi seberapa banyak Pak travel yang tutup akibat imbas dari pandemi ini? Terakhir Desember kemarin, teman-teman dari Asita itu sekitar 30-40% yang tutup untuk Sulawesi Selatan. Untuk Sulawesi Selatan. Sangat. Mungkin setelah muncul umroh kembali, mungkin bergeliat kembali gitu kan? Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai travel-travel yang tertutup akibat terpaksa ditutup akibat imbas dari pandemi. Nah, dari segi pihak travel sendiri, apakah ada jemaah yang menuntut pihak travel akibat tertundanya keberangkatan dari 2 tahun yang lalu? Iya, kalau kasus-kasus itu sih dalam masalah karena media sudah memblow up tentang penutupan umroh. Dan harga yang dikenakan pada saat normal kan berbeda. Harga sih pada dasarnya sama, cuma kan prokes itu yang menyebabkan ada signifikan kenaikan dari biaya. Jadi yang dibayar tambahan additional cost-nya itu adalah prokesnya. Prokes saja. Tetapi kalau kita melihat bahwa kemungkinan untuk kembali ke harga normal itu ada kemungkinan seperti disampaikan Ketua Ampu tadi bahwa jika pintu umroh dari daerah dibuka itu juga bisa menyebabkan penurunan, tidak lagi kos pesawat domestik pulang balik ke Jakarta. Yang kedua, kalau karantinanya dikurangi atau bahkan hilang atau katakanlah ada opsi diberi kepada jamaah yang dari luar negeri untuk karantina mandiri, saya kira itu bisa lebih bijaksana lagi. Saya kira demikian. Tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Irsan Alis, yaitu yang paling berimbas dari adanya pandemi COVID ini yaitu travel sendiri. Nah, apa sih inovasi yang telah diberikan selama 2 tahun terakhir ini akibat dari adanya pandemi? Jadi pandemi ini, COVID ini tidak hanya memberikan kita efek negatif. Saya mempelajari ada efek positifnya juga. Jadi kita masih harus sadar diri bahwa fundamental cash flow kita memang sangat riskan gitu. Ya. Sehingga banyak teman-teman agent yang mungkin melakukan hal-hal yang bersifat inovatif, hal-hal yang lain atau berubah menjadi penambahan diversifikasi usaha lain gitu loh. Ada juga yang gitu. Kalau saya secara pribadi bagaimana kita mengakali proses yang sedang berjalan. Jadi masa pandemi ini membuat kita belajar bahwa tour, tiket dan lain-lain yang berhubungan dengan biro perjalanan wisata itu kita harus banyak bermain di teknologi digital. Ini yang sekarang sementara kita lakukan. Bagaimana teman-teman travel dan kita semua bisa survive dalam kondisi apapun. Ya, kondisi apapun, walaupun memang ada beberapa yang close, tapi efisiensi dari berbagai sektor pada proses manajemen kantor itu mungkin itu yang lebih dahulu kita lakukan gitu loh. Ya. Dan ya beberapa teman dan termasuk saya mungkin merumahkan, tapi tidak berarti bahwa kita resign. Misalnya untuk sumber daya manusia kita gitu loh.
tapi kita lebih bagaimana meningkatkan produk kita melalui digitalisasi. Mungkin ini yang pengaruh positif dari imbas pandemi ini. Banyak hal yang menjadi sederhana gitu loh. Sekarang ada Zoom, ada hybrid, ada berbagai macam gitu kan. Jadi tidak selamanya hal-hal yang terjadi menjadi malapetaka. Mungkin negatifnya banyak, tapi pasti adalah nilai-nilai positif yang kita ambil. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak selaku ketua dari Astindo dan juga AMPU terhadap pemerintah dalam hal industri pariwisata atau travel itu sendiri? Iya, saya kira kita sangat bergantung kepada regulasi yang ada. Kalau seperti sekarang regulasinya maju mundur, itu juga berdampak kepada pelaku perjalanan wisata. Dan tentu sebagai travel, tentu kita harus pandai-pandai membuat sebuah kreasi-kreasi terobosan-terobosan dalam masa-masa di mana memang situasi-situasi kadang mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kita berharap bahwa pemerintah bisa segera menyesuaikan supaya mendorong ada stimulus bagi pelaku-pelaku perjalanan wisata untuk bagaimana kita bisa eksis di kemudian hari, sekira itu. Baik. Kalau saya untuk government kita, satu, hilangkan one gate policy. Oke. Satu pintu ini harus hilang. Oke lah, sekarang Surabaya buka, ya, Manado, Bali, Pangkal Pinang, dan Batam. Menurut saya ada beberapa bandara ini tidak terlalu kuat untuk luar negeri. Untuk khusus umroh, one gate policy dihilangkan. Buka Medan, buka Jakarta, buka Surabaya, buka Makassar. That's minimal embarkasi yang harus dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, pola karantina ini harus betul-betul berdasarkan SOP klinis, bukan SOP ekonomi. Jadi penanganannya bukan berdasarkan berbasis ekonomi, tapi berbasis klinis. Apakah dia mau 3 hari, 5 hari, atau dihilangkan, tapi SOP itu harus berdasarkan klinis, jangan berdasarkan ekonomi. Yang ketiga adalah penanganan terhadap isu tentang misalnya satu varian Omikron ini. Ya, di beberapa negara Omikron tidak menjadi persoalan yang besar gitu, malah open, karantina di open gitu. Hilangkan, coba kita lihat, jumlah yang positif sekarang untuk Indonesia memang cukup tinggi. Tapi lihat di bor rumah sakit naik nggak? Kan tidak. Malah turun terus tuh bor. Berarti orang anggaplah dia berpenyakit teridentifikasi Omikron, tapi nggak masuk rawat inap juga gitu loh. Jadi is fine. Jadi tangani isu Omikron ini dengan proporsional gitu loh. Jangan berdasarkan data yang hanya berdasarkan dari Ekonomi. Nggak tahu lah dari mana informasinya. Dan ternyata kan bor kita seluruh provinsi bor kita nggak ada yang naik gitu loh. Kecuali Jakarta mungkin naik sedikit bornya. Tapi Sulsel bornya nggak naik gitu. Berarti nggak ada masalah gitu kan. Mereka bisa isolasi sendiri, memperbaiki imunnya sendiri gitu kan. Jadi mungkin itu 3 poin aja gitu kalau dari saya. 3 poin, baik. Oke, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan, Pak, khususnya Bapak Irsan dan juga Bapak Nurhayat. Terima kasih sama-sama. Atas bincang-bincang yang menarik sekali kali ini. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.